Tapi nek seminggu benes pecel ya bosen. Gini mboten? Ya. Artinya sumber kebahagiaan itu kalau selain Allah pasti suatu saat akan menimbulkan kebosanan, bahkan benci. Bahkan benci. Makanya ketika Allah dawuh alam nasyrah, sumber kebahagiaan kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan ibadah. Kita sholat dengan bahagia. Kenapa bahagia? Karena dengan sholat kita itu nanti kita akan dikenali oleh Nabi Muhammad. Umatku. Kenapa? Karena min atharis sujud wonten labet niku napa Pak Haji? Bekas tanda. Ada tanda yang dikenali Nabi bagi orang-orang yang sujud. Kalau kita dikenali Nabi dapat syafaat mlebu swarga. Tapi yang Rasulullah niku boten mengenali. Wah, kuwi ki dudu umatku iki. Lah umate mak lampir rawa sapa. Terus sinten mengki sing kita ikuti kalau kita tidak dikenali oleh Nabi Muhammad. Makanya kalau pengen kita dikenali oleh Nabi Muhammad, sujud. Berarti ketika kita sholat, kita senang, ya Allah, ini loh nanti yang menjadikan aku dikenali oleh Nabi. Nah, terus dan nanti akan anget maksud ibu. Terus maksudnya. Alam sehingga mulai sekarang sampun ngantos awake dhewe menggantungkan kebahagiaan itu dengan sebab-sebab selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dianggap itu hal yang biasa semuanya. Ingkang sepisan niku alam nasyrah laka sadrak. Kelembut beberapa catatan kecil. Ya. Yang kedua, di situ ada sadrak. Allah menempatkan kebahagiaan itu dalam hati. Sadrun niku asalnya sebetulnya dada. Sadrun itu dada, bukan sodrun begini. Bocah sodrun senes. Sadrun. Sadrun. Makanya wonten kiai niku sing nafsiri teng pundi lek arep nyadran. Nyadran iki saka sadrun, yaitu dada. Kuwi wonten sing ngoten niku. Otak-atik gathuk. Sadrun niku aslinya artinya dada, tetapi Nabi Muhammad menafsirkan dada itu bukan dada ini, tapi sesuatu yang ada di dalam dada. Apa itu? Hati. Kebahagiaan itu ada dalam hati, bukan di dalam pikiran. Gitu? Bukan di dalam mata, bukan di dalam lisan, tapi ada di hati. Bukan ada di dalam rumah, bukan ada di dalam mobil, bukan ada di atas motor, bukan ada di dalam kamar, bukan ada di tengah sawah. Mas Arti senengane teng sapin, sawah saweneng. Tapi ada di hati. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau punya kitab namanya kitab Tafsir Qur'anil Azim. Semanten ada 4 jilid. Beliau mengatakan bahwa as-sa'adatu makhlukun min makhluqatillahi ta'ala. Sak temene kebahagiaan itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan itu makhluknya Allah. Yaj'aluhu fi qalbi man, yang akan diberikan kepada hati seseorang fayas'ad, sehingga kalau dia mendapatkan itu dia akan bahagia. Terus
kebahagiaan itu podo kali wedhus, podo kali sapi, podo kali watu, podo kali wit-witan, sami kali awake dhewe. Makhluknya Allah. Yang menggerakkan siapa? Allah. Sing nuntun makhluknya Allah sinten? Allah. Yang menyuruh siapa? Allah. Jadi kebahagiaan itu adalah makhluknya Allah, yang terserah Allah mau ditaruh di mana kebahagiaan itu. Ketika Allah menaruh kebahagiaan itu dalam hati seseorang, fayas'ad, maka dia akan bahagia. Wa yanzi'u, dan Allah akan melepaskan, mencopot min qalbin, dari hati seseorang, fayashqa, sehingga dia merasa sedih. Berarti bahagia itu ada di hati. Ada di hati. Tidak ada di tempat yang lain, hanya ada di hati. Cuman kadang-kadang awake dhewe niku dandani ati karo dandani awak kata huni. Dandani awak. Yen atine loro niku bukan karena jengkel ya. Loro ati niku maksudipun ada sifat dengki, ada sifat takabur, wonten sifat iri, wonten sifat dendam, wonten sifat benci. Itu namanya maradul qalb, sakit hati. Ketika orang itu ada penyakit hati, orang itu tidak age-age rawuh teng pengajian, boten age-age ketemu kali kiai, tapi tiang niku yang loro awak. Kelingane nama Pak Edi. Pak Edi buka jam piro? Jam 4. Wis ngidi-ngidi jam 4 dengan Pak Edi. Bu Umi tutup he. Tolong wae, bingung. Bayar pun dila yen loro awak, yen loro ati. Nah itu. Gitu. Kadang-kadang awake dhewe kebalik. Konsentrasi kita kepada jasad kita, dandani awak daripada dandani hati. Yen arep pengajian kira medai kira. Apa nih lipat nih. Wonten apa nih? Maskara, apa? Maskara, eyeshadow nggih. Eyeshadow nggih. Eyeshadow. Kadang-kadang damel napa sing bengi-bengi sing diangkut. Masker, masker ya, maskeran gitu. Kadang-kadang banyu leri, banyu leri. Napa? Anu niku musuh si beras niku to. Nggih. Tilep, ditapa ditok ning ngoten to. Nggih, engko banyu sing dhuwur diguak, kare sing ngisor hiburean gitu. Nah. Niku. Bedaan. Nggih, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, alam nasyrah laka sadrak, kebahagiaan itu ada di hati. Sak pinter-pintere awake dhewe nata ati, sebegitu pula kita akan mendapatkan kebahagiaan. Atine apik bahagia, atine elek sengsara. Nah, ini itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Makanya kalau ingin bahagia, fokus kepada Allah pemberi bahagia dan fokus kepada hati. Jangan salah fokus. Jenengan mikirin kerjaan, mumet boten, Mas Warno. Mumet. Sing kono putus jaringan, sing kono rong bayar, sing kono kena bledek, wah tambah puyeng gitu. Belum nih alat-alatnya habis, harus pesen, deadline-nya tanggal sekian harus pasang. Kadang-kadang capek mas ya.
kadang-kala juga capek. Kulo kerja ini kadang-kadang ya capek. Istirahatnya sholat. Makanya Nabi Muhammad ketika beliau capek sekali, capek nangani umat, capek perang, capek masalah. Setiap orang punya masalah, rawe datang Nabi Muhammad. Duh Rasulullah kalau gadah masalahnya teniki, wong rampung, teko malih, nu rampung, teko malih. Kadang-kadang capek kanjeng Nabi. Ketika capek apa yang dikatakan Nabi? Beliau memanggil Bilal bin Rabah. Sinten niku muadzin yang pertama. Ya Bilal, hei Bilal reneo. Sami'na ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, wa tandauh Rasul. Arihna bis sholah. Kata Rasul itu, ayo istirahat bareng-bareng dengan sholat. Istirahat dengan sholat. Kata Nabi seperti itu. Orang yang paling capek, yang paling banyak masalahnya adalah Nabi Muhammad. Tapi yang paling bahagia juga Nabi Muhammad. Bagaimana cara istirahatnya? Arihna bis sholat. Ya Allah, istirahatkan kami dengan sholat. Kenapa kok sholat? Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu khusyuk. Kalau khusyuk kata Rasulullah, kata Allah bagaimana? Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyiyun. Akan bahagia dan sukses orang yang sholatnya khusyuk. Sholatnya alon-alon, ora balapan. Khusyuk, tenanan. Itu saged istirahat. Tapi yang sholatnya boten tenanan, opone boleh sinetron, nunggu iklan sih. Nang nih sholat, iklan sih, iklan langsung wudu, bar wudu cepet-cepet gitu, balik TV, wis mulai sinetron nih. Nang sholat sih, iklan, Allahu Akbar, selak mulai sinetron. Ya. Gimana mau istirahat dalam sholat? Kalau kita istirahat jenenge istirahat niku kan tenang. Ini mboten. Le aja rame, tutup pintune, dolanan ning jaba, Pak arep istirahat. Istirahat iku pengen yo ora krungu apa-apa, mboten mikir napa-napa, atine wis tenang, pikirane wis lerep, niku istirahat. Nah, salat niku istirahat. Tenang, salate tenang. Niku. Yang pertama, Allah yang memberikan kebahagiaan kepada siapa saja. Yang kedua, kebahagiaan itu ada di dalam hati. Hati. Oke. Yang nomor 3. Wa wada'na 'anka wizrak. Poin yang ketiga. Dan telah kami letakkan, kami hilangkan, kami bersihkan, kami sucikan wizrak, kesalahanmu, alladzi yang angkodo membebani dohroka punggungmu. Telah kami sucikan, telah kami bersihkan, telah kami ampuni dosamu yang membebani punggungmu. Ingkang nomor 3, kebahagiaan itu ketika dosa kita telah diampuni oleh Allah. Hati kita tidak ada dosanya. Dosa niku teng pundi lho. Riyen ketika kula alit niku guru kula niku, kowe engko yen gawe ngamal apik, kuwi ditulis ning nggon dhuwur apa jenenge iki? Pundak tengenmu. Yen kowe duwe dosa, engko dikai beban ning pundak kiwamu. Riyen kula sanjai ngoten niku.
Tapi kalau tingali wong sing gawene maling, gawene omben-omben niku mlakune nggih mboten sengklek ngoten. Gitu. Ora enek. Kalau kok kiai sing ibadah wae kok sengklek nengen nggih mboten niku biasa wae. Dosa niku wonten teng pundi? Ada di hati. Ada di hati. Lah dalile pundi dalile? Bismillahirrahmanirrahim. Nah niki. Idza aznabal 'abdu nuqita fi qalbihi nuqtatan saudaa. Kata Nabi, ketika seseorang itu melakukan dosa, maka di hatinya itu ada titik hitam. Titik hitam. Tambah dosa, titik tambah. Tambah dosa, titik tambah. Tambah dosa, titik tambah. Sampai atine kabeh ireng. Kabeh ireng. Pripun carane ben ati sing warnane ireng niku dadi bening? Dipun istighfari. Astaghfirullahaladzim. Satu istighfar akan menghapuskan satu dosa. Makanya ketika awake dhewe niku kok aku mau kok nglakoni dosa ya. Kok ngrasani tanggaku, aku mau diberi jangane asin malah tak rasani, kok ora malah matur suwun, aku ya dosa. Astagfirullahaladzim. Ganti masak opor, lebokne rantang, sowan karo tanggane nyun pangapunten dek iki tak rasani janganmu asin. Iki tak kirimi opor, rasakno asin apa ora? Bae padha ya asine. Istighfar itu akan membersihkan hati. Loh, dalile pundi kok? Kebahagiaan itu akan mudah didapat ketika hati kita jernih. Ketika hati kita tidak ada dosanya. Dalile pundi? Umpama nggih. Awake dhewe niku bareng-bareng piknik. Teng Dieng. Dieng niku pundi ya? Mriko nggih, Dieng. Wonosobo. Hawane adem. Pemandangan bagus. Ketika seseorang itu memiliki iman yang baik, dosanya sedikit, imannya kuat, dia mentadaburi, mempelajari, meyakini bahwa itu ciptaan Allah yang maha luar biasa, itu lebih bisa menikmati indahnya pemandangan itu daripada orang yang banyak maksiatnya. Kalau orang itu banyak maksiatnya, dia tidak akan mudah mengetahui kebesaran Allah, keindahan Allah, kebaikan Allah di dalam penciptaan alam semesta. Halah ya mau ngono-ngono kuwi wae. Ning kene adem, kulkasku yo adem. Lho bandingane malah kulkas. Ning kene ndelok air terjun, ning kamar mandiku yo akeh banyu. Nah, ning kene ndelok suket-suket, ning mburi omahku yo akeh suket. Jember. Pikirannya benten. Tapi ketika seorang itu beriman, pasti dia akan mengaitkan itu dengan keindahan Allah, kemaha besaran Allah, kecintaan Allah terhadap makhluknya. Makanya orang yang beriman itu dalam kondisi apapun dia akan selalu bersyukur. Kenapa? Karena melihat kebaikan Allah dalam setiap kondisi. Kiki maksudnya Allah ngene to bae. Gitu. Benten kalian ketika orang itu mempunyai dosa yang hatinya itu panas, ketika dia mendapati sesuatu yang tidak senang, kewane metu kabeh. Gitu? Kewan-kewan itu disebut kabeh. Kenapa? Miso. Sempruweng atine, boten ridho kalian pestine Gusti Allah.
selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak enak, merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena tidak ada syukur dalam dirinya. Dan syukur itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang hatinya bersih dari dosa. Nomor 3. Yang pertama kita yakin bahwa kebahagiaan itu yang bisa memberikan hanya Allah. Yang kedua, ketika Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada kita melalui hati. Yang ketiga, Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kepada hati yang banyak dosa. Ingkang nomor sekawan. Wa rafa'na laka dzikrak. Artosipun sebetulnya ngeten, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Dan kami tinggikan namamu wahai Muhammad. Kenapa nama Nabi Muhammad ditinggikan? Karena menyebut Nabi Muhammad itu pasti dibarengi dengan menyebut asma Allah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyebut nama Nabi Muhammad disandingkan dengan menyebut nama Allah yang maha agung, yang maha baik. Itu ditinggikan. Nah, tafsiripun pripun? Kita itu membutuhkan napa nggih? Branding, istilahnya branding. Branding itu ngeten. Kalau kita ketemu si Fulan, Fulan itu nama orang ya. Kalau kita ketemu si Fulan, kita mendengar kata si Fulan, oh alah, si Imron toh. Bocah kuwi iki sing ben salat ning masjid, gawene adzan, gawene qomat, jam 4 esuk wis ning masjid. Bocah yo sopan. Itu namanya branding. Namanya branding. Branding niku kalau kita kelingan seseorang, itu langsung kelingan sesuatu yang paling dominan dalam dirinya. Dalam dirinya. Ketemu nyun sewu si A, bukan ketemu, mendengar nama si A disebut langsung kelingan, walah tukang nyolong kuwi, pitik kuwe ya 7, tonggoku pitike 5 ya cukup. Branding namanya. Nah, kita itu harus mempunyai branding yang baik. Kita itu harus mempunyai nama, kalau orang ingat nama kita, ingatnya kebaikan kita, bukan kejelekan kita. Paham maksudnya? Kenapa demikian? Suatu ketika niku ada jenazah niku lewat. Terus sahabat niku sanjang. Huwa syarrun nas. Duh Gusti Rasul, niku ki sak elek-eleke manungsa ki nggih niku, sing mati niku. Apa kata Rasul? Ujibat. Pun. Kemudian datang lagi, ada jenazah digotong. Para sahabat sanjang. Huwa khairun nas. Jenazah itu wong bisa api-api wong ya kuwi. Apa kata Rasulullah? Ujibat. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, dek wau wonten tiyang elek mati jenengan sanjange ujibat. Wau wonten sae tiyang sae meninggal jenengan sanjange ujibat. Ujibat niku napa? Diterima maksudnya. Maksudipun pripun Rasulullah? Apa kata Nabi? Antum syuhada'ullahi fid dunya
Hai manusia, kalian semuanya adalah saksinya Allah di dunia. Kalau kalian menjadi saksi atas kejelekan seseorang, maka persaksian kalian diterima oleh Allah. Kalau kalian itu menjadi saksi atas kebaikan seseorang, maka persaksian kalian diterima oleh Allah. Sehingga awake dhewe niku membutuhkan persepsi, anggapan, pikiran orang-orang di sekeliling kita bahwa kita itu baik. Itu penting. Walaupun awake dhewe ibadah itu tujuannya bukan pengen ditinggali tiyang, boten pengen dielem tiyang. Tapi ketika kita berbuat baik dan orang-orang itu beranggapan bahwa kita itu memang orang baik, itu penting. Karena orang-orang sekeliling kita itu persaksiannya akan diterima oleh Allah. Makanya warofa'na laka dzikra. Warofa'na laka dzikra. Bukan hanya kita yang saya, anak-anak awake dhewe ketika kita udah meninggal dunia, kowe anake sapa nih? Anake Pak Marno. Alhamdulillah. Seneng aku. Kenapa? Kelingan kebaikan orang tuanya. Anaknya masih ke bawah, masih ke bawah. Bahkan cucunya itu. Kowe sapa to nih? Kula niku putrane Mbah Nawawi. Alhamdulillah. Mbah Nawawi iki lho sing ngedeke masjid pertama kali ning desa Sranten. Kowe bae putune lho ya Allah. Muga-muga kebaikane mbahmu nurun marang Allah. Sampai putune niku gawa dan itu sampai nanti di akhirat. Makanya penting kita itu berbuat baik kepada banyak orang. Kenapa? Persepsi positif orang itu akan menjadi doa kita. Menjadi doa kita. Kula niku pernah sanjang tentang the law of attraction. Bahwa pikiran sing apik itu akan menjadi kenyataan. Semakin banyak pikiran apik tentang kita, itu akan menjadikan kita menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh orang-orang itu. Jadi penting anggapan orang-orang kepada kita. Nggih. Paham maksudnya nggih? Yes, mugi-mugi awake dhewe niku yen ana wong kok nyebut awake dhewe nama kita, persepsi mereka semuanya adalah tentang kebaikan. Wa rafa'na laka dzikra. Nomor pinten mau? 1 2 3 4. Sekarang nomor gangsal. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Poin yang kelima. Yang pertama adalah Allah menyebutkan kata kesulitan. Setiap segala sesuatu itu pasti berpasangan. Wonten kakung, wonten putri. Wonten tengen, wonten kiwa. Wonten dhuwur, wonten isor. Wonten dhuwur, wonten endek. Wonten lemu, wonten guru. Wonten ireng, wonten putih. Wonten apik, wonten elek. Wonten angel, wonten gampil. Segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Termasuk kesulitan ada pasangannya, yaitu kemudahan. Sehingga ketika kita sedang mendapatkan kesulitan, kita melihat ayatnya.
Inna ma'al usri yusra. Pasti akan ada kemudahan. Poin yang kelima. Poin yang keenam. Ma'a, kalimat ma'a nih Bu. Belajar bahasa Arab sedikit nih. Ma'a. Ma'a itu artinya bareng. Bareng. Contoh ya. Ana ma'a Pak Haji nadkhulul masjidah. Kulo kalih Pak Haji mlebu masjid. Sing mlebu niku kulo tok napa Pak Haji tok napa berdua? Berdua. Mlebune niku kulo riyin napa Pak Haji riyin napa bareng? Kulo kalih Pak Haji. Sareng. Kecuali kulo mlebet masjid nuli Pak Haji mlebet masjid. Berarti kulo riyin. Gitu. Tapi yang kulo kalih Pak Haji mlebu masjid berarti mlebune niku sareng. Dalam bahasa Arab itu ada kalimat ma'a, artinya bersama. Berbeda dengan kalimat ba'da. Ba'da itu setelah. Fa inna ba'dal usri yusra. Allah mboten dawuh ngoten niku. Kalau Allah dawuhe fa inna ba'dal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi Allah memilih kalimatnya bukan ba'da, tapi ma'a. Dan Allah tidak mungkin salah memilih kalimat. Setiap kalimat gadai arti sendiri-sendiri dan Allah tidak mungkin salah memilih kalimat. Yang Allah pilih ma'a. Dadak menawi awake dhewe niku kok sedang menjalani kesulitan. Halah paling ya sedikit engkas akan ada kemudahan. Lho niku janjine Allah kok. Niku nomor 6, nomor 7. Niki masih bahasa Arab ya. Fa inna ma'al usri yusra 1. Inna ma'al usri yusra 2. Berarti diulang napa mboten niku? Diulang kan? Bukan hanya satu, tapi diucapkan 2 kali. Diucapkan 2 kali. Le ojo penekan. Le ojo penekan. Ketika mengucapkan sekali dan 2 kali, niku maknanya beda napa sami? Penekanane beda napa nggih? Pun beda. Kalau kajian bahasa Arab ngeten. Inna ma'al usri. Niku ada al usri, ada alnya. Sing kesulitan niku ada alnya. Tapi sing yusron kemudahan niku mboten ada alnya. Yusron. Al usri ada alnya, yusron tidak ada alnya. Sing wonten al niku tetap mikir nih kita ini. Ini pengajar untuk mikir nih. Yang ada alnya itu namanya makrifat. Namanya apa? Makrifat. Yang tidak ada alnya namanya nakiro. Nama Bu? Nakiro. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau makrifat ada alnya diulang, maka arti kalimat pertama sama pengulangannya itu sama artinya. Satu, maknanya satu. Kesulitan, ya satu kesulitan, teman-teman. Ini kan fa inna ma'a al usri yusra. Al usri di depan ada satu. Inna ma'a al usri. Al usri yang belakang. Kan ada 2 al usri tuh, yang ada alnya. Ketika ada alnya kok ono loro, artinya mung siji. Itu kaidah bahasa Arab. Tetapi ketika nakiroh yusron, inna ma'al usri yusro. Yang kedua, inna ma'al usri yusro. Ada yusro pertama, yusro kedua. Berarti kalau ada nakiroh diulang, maknanya 2. Dados gampang matur,
Kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ketika ada satu kesulitan akan muncul dua kemudahan. Nek nerangi diri-diri wong ngarep sing wangel niku jare maksudnya mung ngono kuwi. Yen ana siji kesulitan akan muncul dua kemudahan. Nah niku man yakini. Kalau kita sedang sakit, Allahu Akbar, alhamdulillah, sakit itu kesulitan, Allah menyiapkan dua kemudahan. Gitu? Wah, motorku mau hilang. Motor sinten sing celo? Mas Andi. Motorku hilang, kesulitan, akan muncul dua kemudahan. Satu dapat istri, yang kedua istrinya punya dua motor. Wah, ya kan? Kita nggak tahu kemudahan yang Allah siapkan apa, nggak tahu. Awake dhewe niku kaumnya Nabi Musa, bukan kaumnya Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir pun ngerti arep kedadian opo, hikmah opo niku ngertos. Tapi Nabi Musa mboten ngerti. Gitu. Bertabrakan nembe ngerti maksudnya Gusti Allah niku nopo. Nah, niku. Poin yang kepinten no? 5, 7. Tinggal 3. Yang ke-8. Fa idza faraghta famsab. Yang ke-8. Ketika engkau telah selesai melakukan sesuatu, ketika engkau kosong, famsab, maka bekerjalah. Nah, ngeten. Kita itu kalau sedang nganggur niku enak napa mboten nganggur niku? Ya enak nggih, mboten. Kesel, nganggur kesel nggih. Nganggur itu kesel. Maka kata Rasulullah itu, ketika seseorang itu nganggur tidak melakukan apapun, kalau dia tidak menggerakkan dirinya berbuat baik, maka setan datang untuk mendorong dia melakukan kejelekan. Kalau ulangi, Kanjeng Rasul dawuh, ketika kita sedang tidak melakukan apapun utawa nganggur tenguk-tenguk, kalau kita tidak menggerakkan diri kita untuk berbuat baik, maka setan berbondong-bondong untuk mendorong kita melakukan kejahatan. Gini mau boten niku? Nggih. Mau nganggur niku pikirannya semacam-macam. Grambian. Setan yo teng sliwer gitu. Nah, itu yang ke-8. Makanya jangan pernah kita dalam keadaan nganggur. Nganggur niku maksudnya boten kok ora kerja boten lho. Nganggur itu boten apa-apa. Maca nggih boten, ngaji nggih boten, ngobrol nggih boten, macul nggih boten. Ya mung tengok-tengok bengong Ngalamun. Nah, itu niku. Ngelamun. Ya. Lebon. Mancing masuk boten niku? Boten ya. Boten. Tapi orang mancing niku boten pernah maju mancing niku. Gila. Anteng kok. Mancing maju kecemplung. Makanya gak pernah maju. Lek mundur wonten ya mancing. Mundur enten. Mundur wonten. Lek maju Boten. boten. Iwake mlayu. Lek Iwake mlayu. Iwake lunga. Mau mancing ra iso mancing, gak pernah maju. Ya. Yang ke-8, jangan sampai kalau kita ingin bahagia, jangan sampai kita nganggur. Pokoknya harus bergerak. Tandane wong urip niku bergerak. Gitu. Tandane wong urip niku bergerak. Kemudian yang ke-9, fansop niku napa? Ya bergerak niku wae. Fansop niku. Lakukan sesuatu. Apapun itu. Jangan pernah pikiran nganggur, awak nganggur, pikiran meneng, awak meneng, gerak, terus pokoknya gerak. Makanya orang Inggris bilang obah mamah. Gimana?
Nggih. Sing penting gelem obah niku mesti Mama. mau pitik kowe obah niku nggih tutul-tutul ceker-ceker nggih. Ya sehat gitu. Penyakit itu akan muncul kalau awake dhewe mboten gerak. Makanya Imam Syafi'i niku dawuh, manungsa niku kaya banyu. Manungsa niku kados toya. Insala toba. Kalau air itu mengalir, maka air itu akan baik. Ya. Wa insakana lam yatib. Kalau air itu diem, uget-uget teko, nyamuk teko gitu. Dadi bacin, dadi banger tempat penyakit. Makanya bergeraklah. Wes gerak, jangan diam. Kalau ingin bahagia, jangan pernah diam, jangan pernah nganggur, harus mempunyai aktivitas berupa apapun aktivitas. Yang terakhir, yang paling akhir 10 wa ila rabbika farghab. Ikhlaslah. Ikhlas. Sholat ikhlas. Sedekah ikhlas. Ngaji ikhlas. Ngladeni kakung ikhlas. Masak ikhlas. Nyapu ikhlas. Ikhlas niku napa? Tidak mengharapkan apapun kecuali ridhonya Allah. Kalau kita itu ikhlas, pasti tidak kecewa. Niku mentanamkan dalam manah jenengan. Kalau kita ikhlas, kita tidak mungkin kecewa. Kalau kita ikhlas, kita tidak mungkin kecewa. Kalau kita masih kecewa, tandane dereng Ikhlas. Gitu. Makanya hilangkan kecewa. Kok enek wong kok ngersulo wae, enek wong kok kecewa dengan keadaan, berarti orang ikhlas. Gitu. Tandane orang ikhlas itu hidupnya nyaman, tenang, enak, ngajak ngobrol yo enak, ngajak guyon yo enak. Nah itu ikhlas. Ikhlas itu ya indah. Ikhlas itu baik, ikhlas itu nyaman, ikhlas itu ya ikhlas. Ora usami kalau kita niku kesimpulan apa mau? Satu, kebahagiaan itu dari Allah, sumbernya hanya Allah. Yang kedua, ketika Allah memberikan kebahagiaan melalui hati, bukan istri, bukan suami, bukan rumah, bukan macam-macam, melalui hati. Yang ketiga, kebahagiaan itu akan diberikan Allah ke dalam hati ketika hati kita kosong dari dosa. Yang ngerasa dosa akeh-akeh istighfar. Nomor sekawan, kita harus menciptakan persepsi yang positif di antara orang-orang agar orang memandang kita itu baik. Nah, itu juga penting. Yang kelima, ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yang keenam, kalimat ma'a adalah kebersamaan. Kalau ada kesulitan, pada waktu itu juga Allah mempersiapkan kemudahan. Yang ketujuh, ketika ada satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Yang ke-8, kebahagiaan tidak mungkin Allah berikan kepada orang yang nganggur. Gitu. Yang ke-9, kita harus ketika selesai melakukan sesuatu harus secepatnya melakukan sesuatu yang lain. Sampun akeh nganggur. Yang terakhir, rati kathah mugi-mugi kula panjenengan sami saged mengamalkan surat Al-Insyirah atau surat As-Sa'adah. Mugi-mugi kita diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga diberikan usia yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, rizki yang mudah banyak dan barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang solih, yang solihah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.